Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 11 bab Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Ma'rifat bersama Timeline Guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis dalil, kedudukan, dan fungsi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam ajaran Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dimensi ajaran Islam. Kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dalil tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat dalam ajaran Islam. Anak-anakku sekalian, ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki 3 dimensi, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki, kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW. Laki-laki tersebut menanyakan perihal Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Nah, dari hadis riwayat Muslim tersebut dapat diketahui bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki 3 dimensi, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan pada perkembangan selanjutnya, dimensi Islam yang mengandung unsur syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji melahirkan ilmu syariat atau ilmu fikih. Adapun ilmu fikih berperan dalam membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh. Istilah yang digunakan fikih untuk membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh adalah toharoh atau bersuci. Karenanya fikih banyak berurusan dengan dimensi eksoterik atau lahiriah dari manusia. Kemudian dari dimensi iman yang mengandung unsur iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan iman kepada takdirnya melahirkan ilmu kalam atau filsafat Islam. Adapun ilmu kalam atau filsafat Islam berperan dalam menggerakkan, menyehatkan, dan meluruskan akal pikiran. Karenanya, filsafat Islam banyak berurusan dengan dimensi metafisik dari manusia, dalam rangka menghasilkan konsep-konsep yang menjelaskan inti tentang sesuatu. Adapun dari dimensi ihsan, pada perkembangannya melahirkan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini berperan dalam membersihkan hati sanubari. Karenanya, tasawuf banyak berurusan dengan dimensi esoterik atau batin dari manusia. Baiklah, pada uraian sebelumnya telah kita bahas bahwa salah satu dimensi ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ihsan, di mana pada perkembangan selanjutnya ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Apa itu ilmu tasawuf?
Ya, secara istilah, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa, baik maupun buruk, kemudian bertekad untuk mensucikan jiwa tersebut dari sifat-sifat buruk. Diisi dengan sifat-sifat yang baik, serta berusaha merambah jalan untuk berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yauma la yanfa'u ma'ulu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Dalam ilmu tasawuf ada beberapa tingkatan yang harus dilalui seseorang dalam perjalanan spiritualnya, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Setiap tingkatan dibangun berdasarkan tingkat sebelumnya. Syarat pertama adalah mengambil dan mengikuti syariat, yaitu ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan manusia. Ketentuan yang dibuat oleh Allah tersebut harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Inilah yang dinamakan tarekat. Dan seterusnya akan dicapailah tingkatan hakikat dan bermuara pada tahap makrifat. Perihal 4 tingkatan dalam dunia tasawuf, untuk lebih jelasnya, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Tingkatan tasawuf yang pertama adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat berasal dari akar kata syara'a yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Sedangkan secara istilah, syariat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi tahap berikutnya, sehingga kedudukannya sangat penting. Sebagian besar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Syariat bukan hanya sekedar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindak lahiriah, tetapi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, ibadah, jihad, takwa, dan ihsan, serta menunjukkan bagaimana mewujudkan realitas tersebut. Syekh Ahmad Sirhindi mengemukakan, di dalam syariat terkandung 3 hal, yaitu pengetahuan atau ilmu, praktik atau amal, dan ikhlas. Artinya, meyakini kebenaran syariat dan melaksanakan perintah-perintahnya dengan tulus dan akhlak demi mendapatkan keridhaan ilahi. Dalam dunia tasawuf, para sufi menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan, dan melaksanakan apa yang dianjurkan pula. Mereka percaya bahwa barang siapa yang mengabaikan dan menafikan syariat, maka itu adalah pelanggaran berat. Oleh karena itu, syariat memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama dapat melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariat. Kedua, dapat memperbaiki zahir atau anggota badan, yaitu dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti perintahnya. Adapun tingkatan kedua dalam dunia tasawuf adalah tarekat. Apa itu tarekat? Secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu thoriqoh, yang berarti jalan atau metode atau aliran. Sedangkan menurut istilah, tarekat adalah metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam dunia tasawuf, metode yang digunakan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah berbeda-beda. Sebagian mereka melalui cara selalu dalam keadaan zikir kepada Allah, selalu melatih diri, selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dan sifat-sifat tercela dan hawa nafsu. Sebagian yang lain melalui 7 metode, yaitu memperingati diri, mengawasi diri, introspeksi diri, menghukum diri, kesungguhan lahir batin, menyesali diri, dan pembukaan hijab atau mukasyafah. Bersamaan dengan itu, mereka akan melewati tingkatan-tingkatan atau makomat antara lain taubat, sabar, ridho, zuhud, mahabbah, dan ma'rifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Quran Surah Al-Jin ayat 16. Dalam dunia tasawuf, tarekat merupakan tahapan kedua yang harus dilalui setelah syariat. Tarekat yang ditempuh oleh para sufi ini berupa ibadah zikir yang berasal dari praktik Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin, tabi'in, tabi'i at-tabi'in, dan seterusnya sampai kepada syekh atau mursyid secara sambung menyambung sampai sekarang. Adapun tarekat memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, mengikis kemalasan dan meniadakan pertentangan atas hawa nafsu. Yang kedua, tarekat berfungsi untuk memperbaiki hati, yaitu dengan menjauhi sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Tingkatan ketiga dalam dunia tasawuf adalah hakikat. Apa itu hakikat? Secara bahasa, hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Dalam kepustakaan sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Syariat ibarat ilmu tentang obat, tarekat adalah pengobatan, dan hakikat adalah kesehatan. Dalam pengertian seperti ini, hakikat dapat diartikan sebagai kebenaran yang esensial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang maha besar. Quran Surah Al-Waqiah ayat 95-96. Dalam dunia tasawuf, hakikat merupakan tahapan ketiga setelah syariat dan tarekat. Seorang ahli hakikat adalah orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya dengan ikhlas, disertai dengan rasa khauf atau takut atau gentar, roja atau harap, dan mahabbah atau cinta. Oleh karena itu, hakikat memiliki fungsi utama yaitu memperbaiki ruh dengan menghinakannya dan menundukkannya sehingga menjadi terdidik adab, tawadu, dan berbudi. Adapun tingkatan yang keempat dan merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia tasawuf adalah makrifat. Apa itu makrifat? Dari segi bahasa, makrifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan dalam istilah sufi, makrifat diartikan sebagai kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Beberapa sufi mengartikan sebagai perkembangan pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang ke titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai intrinsiknya. Makrifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa saja yang dikehendakinya. Ini merupakan pengetahuan hakiki yang datang melalui penyingkapan dan penyaksian. Pengetahuan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah berfirman yang artinya cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nur ayat 35. Baiklah anak-anakku sekalian, makrifat merupakan tahapan terakhir atau tertinggi dalam ilmu tasawuf. Proses sampainya pada tahap ini erat kaitannya dengan konsep taholi, tahali, dan tajali. Taholi yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Hal ini dilanjutkan dengan tahali, yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah. Sedangkan tajali adalah terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Oleh karena itu, seseorang yang sudah sampai pada tahap makrifat akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Tuhan, baik asma, sifat, maupun af'alnya. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait materi syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.